Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua. Agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah Nabi Isa, yang lahir dari ibunya yang masih perawan yang bernama Maryam. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Isa terlahir dari perut seorang perawan suci bernama Maryam. Ibunda Maryam merupakan anak perempuan dari lelaki pilihan Allah bernama Imron, yang merupakan keturunan Bani Israel, anak-anak dari Nabi Yakub. Dalam Al-Quran disebutkan, keluarga Imron adalah salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan berupa nikmat kenabian. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dikutip dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 33-34. Imron merupakan salah seorang pembesar di kalangan Bani Israel. Hannah dan Imron merupakan pasangan suami istri yang taat beribadah. Sudah lama Hannah berumah tangga dengan Imron, namun keduanya belum juga dikaruniai anak. Hannah dan Imron selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka dikaruniai anak. Ya Allah, aku bernazar apabila aku memperoleh anak, maka akan aku serahkan kepada Engkau. Akan kuberikan ke Baitul Maqdis untuk memelihara rumah Engkau. Hannah berdoa dengan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Hingga Allah Azza wa Jalla mendengarkan doa Hannah dan mengabulkan doanya. Suatu hari tanda-tanda kehamilan pun muncul pada diri Hannah. Hari berganti hari, bulan terus bertambah, kandungan Hannah pun semakin membesar. Dan saat menjelang kelahiran bayinya, Imron suaminya meninggal dunia. Betapa sedihnya hati Hannah binti Fakud saat itu. Ia pun harus berbesar hati melahirkan tanpa didampingi suami. Setelah 9 bulan mengandung, Hannah pun melahirkan. Hannah menyangka dia akan memperoleh seorang anak laki-laki yang akan dia serahkan kepada rumah Allah. Namun, saat melahirkan ternyata bayi tersebut seorang perempuan. Hannah pun agak kebingungan. Namun, Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui apa yang terjadi pada manusia. Hal itu juga yang Hannah percayai. Hannah yakin dengan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Hannah pun lalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Engkau telah memberiku seorang anak perempuan. Ku beri dia nama Maryam. Dia akan kuserahkan ke rumah MU. Semoga Engkau melindunginya dari godaan setan. Kemudian Hannah binti Fakud mengirim Maryam anaknya ke Baitul Muqaddas untuk berkhidmat. Terlahir sebagai anak yatim, rupanya banyak pendeta yang ingin mengasuh Maryam di Baitul Maqdis. Mereka saling berebut, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya, mereka pun membuat permainan. Barang siapa yang membuang pensil ke dalam sungai dan tidak tenggelam, dialah yang berhak menjaga Maryam. Dan tanpa disangka-sangka,
Permainan itu dimenangkan oleh Nabi Zakaria. Hari-hari berikutnya, Maryam menjalani hidupnya di bawah asuhan Nabi Zakaria. Mengutip buku Nabi Isa dan Nabi Muhammad, seri kisah para nabi untuk anak oleh Dr. Hamid Ahmad At-Tahir dan kawan-kawan. Selama dalam asuhan Nabi Zakaria, Maryam tidak pernah keluar dari mihrab, kecuali saat ada keperluan mendesak. Bahkan, di samping Maryam terdapat sesuatu yang tidak biasanya. Nabi Zakaria melihat bahwa di sisi Maryam terdapat buah-buahan yang tidak semestinya ada pada musim saat itu. Beliau heran kemudian bertanya, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah Azza wa Jalla." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab. Nabi Zakaria pun mendapatkan pelajaran dari Maryam kecil. Beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan anak seperti Maryam. Meskipun istrinya sebenarnya tidak mungkin hamil karena saat itu istri Nabi Zakaria mandul dan mereka juga sudah tua. Kisah Nabi Zakaria mengasuh Maryam ini pun disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 37 yang berbunyi, "Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya." Kejadian demi kejadian, setiap Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Ia sering mendapati makanan di sisinya. Nabi Zakaria lantas berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Singkat cerita, setelah beranjak dewasa Maryam hamil Nabi Isa saat melakukan uslah. Suatu ketika, Maryam menyingkir dari tengah masyarakat. Ia pergi ke bagian Baitul Muqaddas dan melakukan uslah atau mengasingkan diri untuk fokus beribadah kepada Allah. Dan kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Malaikat tersebut diperintahkan untuk meniupkan ruh Nabi Isa dalam rahim Maryam. Suatu hari, alangkah terkejutnya Maryam kala itu. Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhan MU untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci." Lantas Maryam menjawab, "Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki, sementara tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku?" "Aku bukan pula seorang pezina," ujar Maryam. Menjawab kebingungan Maryam, Allah lantas berfirman melalui perantara Jibril. Hal itu tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 47. Dia, Maryam, berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Kemudian Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah.' Maka jadilah sesuatu itu. Atas kuasa Allah, Maryam akhirnya mengandung tanpa berhubungan dengan laki-laki manapun. Dalam berbagai riwayat, dijelaskan bahwa Maryam mengandung dengan cara memakan 2 butir kurma yang dibawakan oleh Jibril kepadanya. Seiringnya waktu berjalan, perut Maryam kian membesar dari hari ke hari. Kehamilan itu tentu saja tidak bisa disembunyikan. Yusuf bin Yakub An-Najjar, seorang ahli ibadah Bani Israel, menjadi orang pertama yang mengetahui awal kehamilannya. Dia sangat terkejut, sebab yang dia tahu Maryam adalah gadis yang taat beribadah dan selalu menjaga kesucian dirinya.
Peristiwa kelahiran Nabi Isa. Semakin hari, usia kandungan Maryam semakin membesar sehingga telah tiba waktunya Maryam melahirkan seorang anak. Dengan rasa sakit, ia memaksakan diri untuk bersandar ke pangkal pohon kurma. Hal ini tergambar di dalam Quran Surat Maryam ayat 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan. Ayat ini menggambarkan bahwa Maryam merasa malu kepada orang lain dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Karena ia khawatir bencana serta kesedihan akan ia terima setelah melahirkan anak tanpa ayah. Ditambah lagi kesukaran baru, yaitu ia memerlukan air untuk memandikan anaknya, serta memerlukan makanan. Maryam pun merasa semakin sedih. Melihat kondisi tersebut, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghibur Maryam, sehingga ia tidak lagi merasa sedih dengan takdir yang Allah berikan. Dalam Quran Surat Maryam ayat 24, Allah Azza wa Jalla berfirman, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah Azza wa Jalla agar janganlah Maryam bersedih hati bersusah pikiran. Karena Allah telah menyediakan air yaitu sebuah anak sungai yang kecil dan airnya jernih. Kemudian Maryam disuruh untuk menggoyangkan pohon kurma agar ia dan anaknya dapat memakan dan melanjutkan hidup mereka. Kemudian dilanjutkan dengan Quran Surat Maryam ayat 26. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka makanlah, minumlah, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun mulai hari ini. Kisah Maryam membawa Nabi Isa pulang ke tengah masyarakat. Maryam diperintahkan agar ia tidak terlalu memikirkan apa yang telah terjadi. Ia diperintahkan makan dan minum atas apa yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadanya. Dan juga untuk mengusir kesedihannya, karena Allah Azza wa Jalla telah mensucikan masa depannya dan membersihkan pencemaran nama baik yang dituduhkan oleh kaumnya terhadap dirinya. Beberapa hari setelah kelahiran anaknya, yaitu Isa, Maryam membawa Isa anaknya kepada kaumnya. Orang kampung berdatangan melihat putra Maryam. Mereka mencemoohkan Maryam karena membawa bayi tanpa ayah. Mereka menuduhnya berbuat zina, padahal ia berasal dari keluarga baik-baik. Sebagaimana terdapat di dalam Quran Surat Maryam ayat 27, Allah Azza wa Jalla berfirman, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Mendengar cercaan serta hinaan dari kaumnya, Maryam tidak menanggapi tuduhan itu. Namun Maryam memberi isyarat kepada bayinya. Maryam menunjuk kepada bayinya agar mereka sendiri yang menanyakan hal tersebut kepada anaknya. Mereka pun murka kepada Maryam karena menyangka Maryam mengejek dan mempermainkan mereka. Hal tersebut terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 29-32. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Kemudian berkatalah bayi kecil tersebut, yakni Nabi Isa kecil, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.
Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jawaban dari bayi Nabi Isa kecil ini berhasil membungkam mulut mereka. Begitulah Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kekuasaannya. Kisah Nabi Isa jadi hamba pilihan Allah dalam berdakwah. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah salah satu hamba terbaik pilihannya. Nabi Isa juga menjadi utusan Allah yang berkedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Salah besar apabila kaum Yahudi menyebutnya anak pezina. Nabi Isa juga bukan pula anak Allah, melainkan khalifah atau pemimpin yang ditugaskan menjadi petunjuk bagi umatnya. Orang Yerusalem mengenal Nabi Isa sebagai pemuda yang cerdik, pintar, berani, tegas dalam membela kebenaran, dan tidak pernah tunduk dalam menghadapi kebatilan. Namun, ada bahaya yang dilancarkan oleh sekelompok kaum Yahudi. Mereka mengancam Nabi Isa dan Maryam sang ibunda. Namun, Allah senantiasa menunjukkan kuasa-Nya. Dengan penuh kasih sayang, Allah selalu menuntun Nabi Isa dan Maryam ke tempat yang aman, hingga akhirnya mereka berada di sebuah negara yang nyaman dan air di sana mengalir lancar. Di tempat itulah Nabi Isa melalui masa-masa pertumbuhannya. Dia tengah disiapkan untuk menyampaikan risalah samawi. Pada sebagian riwayat disebutkan tempat itu adalah Najaf. Di sanalah Nabi Isa bertumbuh dan berkembang atas perlindungan Allah. Sejak usia 6 tahun, Nabi Isa sudah memasuki perguruan ilmu Taurat. Ia memahami hukum Taurat lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Pada usia 12 tahun, dia bertanya jawab soal Taurat dengan orang-orang Yahudi yang jauh lebih tua, baik soal hukum sampai soal ketuhanan. Setelah Nabi Isa dewasa, malaikat Jibril datang sebagai utusan Allah Azza wa Jalla untuk mengangkat Isa menjadi Rasul Allah, menyambung pelajaran yang pernah diajarkan para Rasul sebelumnya, dan memberi kabar kepada manusia tentang kedatangan seorang Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan kapan Nabi Isa diangkat menjadi Nabi, dan di mana tempatnya. Akan tetapi, perintah kenabian Nabi Isa dikenal sejak ia lahir dan sejak ia berbicara kepada Bani Israel ketika masih dalam buayan. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 30. Allah Azza wa Jalla berfirman, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Kisah mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tujuan Nabi Isa yakni memberitakan bahwa di kemudian hari akan diutus oleh Allah Azza wa Jalla seorang Rasul akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibekali sebuah kitab suci Al-Quran yang berisi ajaran-ajaran Allah Azza wa Jalla, dan yang menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya yang disampaikan kepada manusia. Dalam Quran Surat As-Saff ayat 6, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibn Umar yang berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, atau yang dimaksud Nabi Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka kaum Yahudi lantas berkata, ini adalah sihir yang nyata.
Kisah Nabi Isa ditugaskan berdakwah di tengah masyarakat Bani Israel. Pada masa kenabiannya, Nabi Isa ditugaskan untuk mengajak Bani Israel kembali menyembah kepada Allah. Nabi Isa mengharapkan hidayah datang agar dapat menyelamatkan kaumnya dari kesesatan. Pada masa itu, Allah mengajarkan kitab Taurat dan Injil kepada Nabi Isa. Ada banyak hikmah dan ilmu yang hanya diberikan kepadanya. Bahkan, Allah juga memberinya berbagai mukjizat agar masyarakat dapat mengakui kenabiannya. Kisah Nabi Isa diutus untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Perjalanan dakwah Nabi Isa sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan para nabi dan rasul lainnya. Tugas utamanya adalah mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah semata. Berbeda dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada semua makhluk dari kalangan jin dan manusia, Nabi Isa hanya diutus kepada kaum Bani Israel. Hal itu difirmankan Allah Azza wa Jalla dalam Quran Surat Ali Imran ayat 49. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu. Jika kamu memang orang beriman." Misi Nabi Isa alaihissalam dalam berdakwah adalah menyiarkan agama yang benar. Membongkar akan kesalahan dan kesesatan pendeta Yahudi yang telah jauh menyimpang dari ajaran Nabi Musa yang sebenarnya. Bahkan terbukti kepada Nabi Isa saat berdakwah. Mereka telah lupa dengan ajaran-ajaran yang diberikan Nabi Musa dalam kitab suci Taurat. Sudah banyak pula yang tidak kenal kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Isa menyampaikan kehadirannya memerintahkan untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Hal tersebut diungkap dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 63-64. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sungguh, Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Kisah Nabi Isa dikhianati oleh Yahuda Iskariot. Perjalanan dakwah Nabi Isa tak selalu berjalan mulus. Sebagian umat Yahudi menyimpan permusuhan kepada Nabi Isa. Bahkan, mereka berencana untuk membunuh utusan Allah tersebut. Rencana pembunuhan tersebut diketahui oleh salah satu pengikut Nabi Isa dan segera dilaporkan ke beliau. Mereka segera menyelamatkan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Terdapat pengkhianatan oleh salah seorang Hawariyun atau pengikut Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot. Dia mengaku mengimani kenabian Isa, namun hatinya berkata sebaliknya. Oleh sebab itu, Yudas Iskariot termasuk kaum munafik. Kemunafikan Yahuda Iskariot terkuak saat Yudas terbujuk akan iming-iming hadiah sebesar 30 dinar dengan syarat harus memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa dan Hawariyun. Yudas berkhianat. Dia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Mendengar informasi dari Yudas, tentara Romawi langsung bergerak. Nabi Isa berhasil lolos dari upaya pembunuhan.
Dalam penangkapan itu, sesungguhnya para musuh hanya menangkap seseorang yang mirip atau menyerupai Nabi Isa, yaitu Yudas yang telah berkhianat. Orang-orang Nasrani meyakini musuh telah menyalib Nabi Isa pada hari Jumat, kemudian membunuhnya. Namun, kitab Al-Quran menolak bahwa Nabi Isa telah disalib dan dibunuh. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengganti Nabi Isa yang hendak dibunuh dengan seseorang berwajah mirip. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Dikutip dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 157. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dikutip dari Quran surat An-Nisa ayat 158. Kisah Nabi Isa dikaruniai banyak mukjizat. Nabi Isa diberikan beragam mukjizat oleh Allah Azza wa Jalla. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka hanya patut menyembah Allah Azza wa Jalla semata. Berikut mukjizat Nabi Isa yang dapat diteladani. Yang pertama, Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah. Terlahir tanpa adanya seorang ayah adalah mukjizat yang sangat agung. Namun, perlu diketahui, Nabi Isa bukanlah satu-satunya nabi yang terlahir tanpa ayah. Ada nabi lain yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa ayah, bahkan tanpa ibu juga. Siapakah itu? Ya, Nabi Adam. Mukjizat yang kedua, Nabi Isa dapat berbicara saat bayi. Kemampuan berbicara saat masih bayi merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Meskipun Nabi Isa masih bayi, tetapi Allah menjadikannya dapat berbicara kepada kaumnya dan mengabarkan tentang dirinya. Dengan demikian, masyarakat dapat mempercayai dan berhenti mengolok-olok Maryam. Saat Maryam berjalan melewati masyarakat, tak sedikit yang mencemoohnya. Sebab, mereka hanya mampu melihat anak Maryam hanya secara lahir. Mereka memandang Maryam dengan penuh curiga. Banyak tudingan negatif tertuju padanya. Namun, Maryam tak ingin menjawab beragam tudingan menyakitkan tersebut. Dia lantas mengisyaratkan agar orang-orang yang menudingnya berzina untuk langsung bertanya kepada Nabi Isa yang saat itu berada dalam gendongannya. Bagaimana mungkin kami bisa berbicara dengan anak bayi yang baru dilahirkan? Tanya mereka dengan raut wajah tidak percaya. Atas kuasa Allah, Isa menjawab tudingan masyarakat. Hal itu tercantum dalam firman Allah di Quran surat Maryam ayat 27-33. Karena ucapan Nabi Isa tersebut, tudingan masyarakat berhasil dipatahkan. Nabi Isa telah membuktikan kebenaran, menyelamatkan sang ibunda, serta menetapkan kenabiannya bagi masyarakat agar kembali ke jalan yang benar. Mukjizat yang ketiga, Nabi Isa dapat menurunkan hidangan dari surga. Pada suatu ketika, Nabi Isa mendapat permintaan besar dari Hawariyun atau pengikut Nabi Isa. Hal itu bermula saat Nabi Isa menyampaikan firman Allah agar seluruh hambanya berpuasa selama 30 hari. Namun,
Para pengikut Nabi Isa meminta hadiah di penghujung bulan. Wahai Isa putra Maryam, bisakah Tuhanmu mengirimkan kepada kami sebuah hidangan dari surga? Begitu permintaan para pengikut Isa. Nabi Isa terkejut mendengarnya. Tak hanya untuk menguji kenabiannya, permintaan para pengikutnya juga sebagai bentuk menguji kebesaran Allah. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla jika kalian memang beriman, kata Nabi Isa. Padahal, sudah banyak mukjizat Nabi Isa yang disaksikan para pengikutnya, namun mereka tak pernah puas. Para pengikut Nabi Isa beralasan, mereka meminta hidangan itu demi ketentraman hati. Dengan demikian, iman mereka menjadi lebih kuat. Akhirnya, Nabi Isa mengabulkan permintaan pengikutnya. Dia berdoa kepada Allah agar permintaan umatnya itu dikabulkan. Ya Rabb kami, turunkanlah kepada kami sebuah hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan MU. Berilah kami rezeki. Engkaulah Sang Maha Pemberi rezeki, mohon Nabi Isa. Allah lantas mengabulkan permohonan Nabi Isa. Tiba-tiba terdapat sebuah meja suci berisi banyak makanan. Al-Maidah yang turun dari langit. Tampak dua buah awan mengapitnya, membawa makanan tersebut turun menuju Nabi Isa. Sementara, Nabi Isa terus berdoa agar hidangan tersebut menjadi rahmat, bukan azab. Hidangan tersebut terdiri atas roti, ikan, delima dan buah-buahan, dan beragam makanan lainnya. Hidangan tersebut tak kunjung habis meskipun ribuan orang memakannya. Namun, keajaiban dari Al-Maidah ini di kemudian hari disalahartikan oleh pengikutnya. Mereka menganggap Nabi Isa sebagai putra Allah, lantas menyembahnya. Kisah tersebut diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 110-120. Mukjizat yang keempat. Nabi Isa diangkat ke langit dalam peristiwa penyaliban. Pada suatu ketika, kaum Yahudi berencana melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kaum Yahudi menghasut Raja Damaskus, seorang musyrik penyembah bintang. Mereka mengatakan bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang lelaki yang menghasut halayak ramai agar memberontak kepada raja. Lantaran murka, raja memerintah gubernurnya agar menangkap Nabi Isa, menyalibnya, lalu mengikat kepalanya dengan duri. Sementara, Allah melindungi Nabi Isa dengan cara menyerupakan salah satu pengikut Nabi Isa seperti dirinya. Saat penangkapan terjadi, Nabi Isa diangkat ke langit. Hal itu tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 157-159. Mukjizat yang kelima. Nabi Isa dapat menghidupkan burung dari patung tanah liat. Pada zaman itu, para pendeta masih memegang teguh kitab Taurat dan menentang ajaran Nabi Isa. Dakwah Nabi Isa pun diketahui oleh Raja Herodes. Tak percaya dengan dakwah Nabi Isa, Raja Herodes meminta menunjukkan mukjizat. Bahkan, Raja Herodes langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat itu. Nabi Isa lantas membuat sebuah patung dari tanah liat berbentuk burung. Saat Nabi Isa meniupnya, patung itu tiba-tiba hidup dan terbang. Mukjizat yang keenam. Nabi Isa dapat menyembuhkan orang berpenyakit kusta hingga kebutaan. Mukjizat lain yang dimiliki Nabi Isa adalah menyembuhkan orang berpenyakit kusta. Selain itu, Nabi Isa juga dapat mengembalikan penglihatan orang yang terlahir buta.
Hal itu tertuang dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu tentang ilmu hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu. Dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Mukjizat ini juga dapat ditemukan di Quran Surat Al-Imran ayat 49. 7. Nabi Isa dapat mengetahui rahasia orang lain. Nabi Isa juga diberikan mukjizat untuk mengetahui apa yang orang lain makan dan disimpan di dalam rumah. Mukjizat yang ke-8. Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang telah wafat. Nabi Isa alaihissalam memiliki mukjizat dapat menghidupkan orang mati atas seizin Allah. Ada banyak teks dalam Injil yang membuktikan mukjizat pada Nabi Isa. Tentunya dengan izin dari Allah. Dalam teksnya disebutkan bahwa Isa tidak dapat melakukannya dengan sendirinya. Sementara Isa dicirikan oleh mereka sebagai pencipta. Pada dasarnya seorang pencipta tidak membutuhkan bantuan atas apa yang dilakukannya. Di dalam Injil, Isa disebut tidak menghubungkan mukjizat yang terjadi dari dirinya sendiri, melainkan dia menghubungkannya dengan Tuhan. Hal itu tertuang dalam Quran Surat Al-Imran ayat 49. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari Bunda Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Akan berlanjut di kisah video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.